Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran tematik kelas 5. Kali ini kita akan membahas tentang tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Sebelum kita mulai saksikan video pembelajarannya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, serta share ke teman-teman kalian yang lain, agar mereka juga memperoleh video pembelajaran yang menyenangkan. Selamat belajar walaupun masih belajar dari rumah anak-anak ibu, dan tetap semangat. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, ada kegiatan memasak air di atas kompor, dan yang kedua, ada kegiatan ibu sedang menjemur di luar di bawah teriknya panas matahari. Semua gambar tadi berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Iya, betul. Sumber energi panas yang ada pada gambar tersebut adalah api dan matahari. Apa itu sumber energi panas? Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Contohnya yaitu matahari, api, dan gesekan antara dua buah benda. Contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan sumber energi panas yaitu menanak nasi. Bisa menggunakan panci dan kompor ataupun alat penanak nasi elektrik. Anak-anak ibu, ketika kita sedang menanak nasi menggunakan alat panci elektrik, kita bisa menunggu nasi itu matang dengan menikmati segelas teh panas. Teh panas ini lama-kelamaan jika dibiarkan akan menjadi dingin. Ketika teh terasa panas, suhunya meningkat. Namun ketika teh lama-kelamaan menjadi dingin, suhu teh tersebut menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Energi panas dapat mengubah suatu benda. Benda bisa mengalami pemuaian dan bisa mengalami penyusutan. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Berikut adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya, dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas sehingga kaca tidak gampang pecah. Yang kedua, jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Oleh karena itu, anak-anak ibu ketika nanti memompa ban atau mengisi udara kepada ban tidak terlalu banyak disarankan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Yang ketiga, pemasangan kawat atau kabel telepon dan listrik mengendur dan tidak tegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Yang keempat yaitu tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Hal ini dikhawatirkan gelas kaca tiba-tiba pecah atau retak. Yang kelima, sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Yang keenam, penggunaan termometer yang ditempelkan ke beberapa bagian tubuh. Cairan pada termometer akan naik
karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Nah, energi panas ini digunakan oleh para pembuat gamelan dalam membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Seperti pada pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berikut adalah lagu-lagu daerah bertangga nada sederhana yang diiringi oleh gamelan. Yang pertama yaitu lagu Cublak Cublak Suweng yang berasal dari daerah Jawa Tengah, bertangga nada pentatonis pelog dengan tangga nada do mi fa sol si. Berikutnya lagu Gundul Gundul Pacul yang berasal dari daerah Jawa Tengah, bertangga nada pentatonis lendro dengan nada do re mi sol la. Ada juga lagu Cincang Keling yang berasal dari daerah Jawa Barat, bertangga nada pentatonis lendro dengan nada do re mi sol la. Lagu-lagu daerah wajib kita pelajari sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Dan hak siswa mendapatkan pembelajaran tentang lagu-lagu daerah di sekolahnya. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Nah, hak anak ini seringkali terabaikan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak, Convention on the Rights of the Child, pada tanggal 20 November 1989. Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu 1. Hak kelangsungan hidup, 2. Hak perlindungan, 3. Hak tumbuh kembang, dan 4. Hak berpartisipasi. Hak-hak seorang siswa juga diatur menurut PP nomor 28 tahun 1990. Ada hak, tentu saja ada kewajiban. Kewajiban sebagai warga negara dan kewajiban sebagai siswa. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Siswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah. Siswa juga berkewajiban mentaati peraturan yang ada di sekolah. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara merupakan tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Tanggung jawab siswa adalah mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Nilai pada sila ketiga, persatuan Indonesia dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama. Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Nah, anak-anak ibu, kita juga sebagai warga negara wajib menjaga lingkungan alam sekitar agar tetap sehat. Itu sama halnya dengan manusia melakukan hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, hubungan antara manusia dengan lingkungannya dikelompokkan menjadi 2,
Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua, yaitu hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Ada juga hubungan benda mati dan makhluk hidup. Contohnya, jenis tanah, suhu dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Kegiatan saling berhubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya disebut dengan interaksi antara manusia dengan lingkungan. Perhatikan gambar berikut anak-anak ibu. Ini adalah gambar interaksi manusia dengan lingkungan. Hanya di sini adalah interaksi negatif. Dikatakan negatif karena akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mendatangkan bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Sekarang anak-anak ibu perhatikan paragraf berikut ini yang berhubungan dengan makhluk hidup dan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Dari paragraf tersebut kita akan mencari kata kunci. Yang pertama, benda mati. Yang kedua, lingkungan alam. Dan yang ketiga adalah makhluk hidup. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang dianggap penting yang ada dalam suatu paragraf. Anak-anak ibu bisa mencari kata kunci lainnya yang ada pada bacaan di buku siswa tema 6. Demikian video pembelajaran tematik kelas 5 kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.